Ini adalah Soundcore Boom 2. Ini adalah portable Bluetooth speaker yang baru saja dirilis oleh Anker Indonesia. Speaker ini menawarkan rich and clear 2.1 audio dengan 80 watt max booming sound. Ada bass up 2.0 teknologi di sini ya, yang disebut bisa menghadirkan bass yang lebih dalam ya. Dan kalau mau lebih rame, ada juga fitur TWS untuk mendapatkan full stereo experience. Atau kalau mau lebih rame lagi, ada Partycast 2.0 yang bisa menghubungkan sampai lebih dari 100 speaker yang mendukung fitur tersebut. Nah, speaker ini juga diklaim bisa dipakai sampai seharian dengan sekali isi ulang penuh baterainya. Kalau buat penggunaan di luar ruangan, speaker ini bahkan punya sertifikasi IPX7. Jadi kehujanan bahkan sampai kecemplung air juga nggak masalah. Oke, langsung aja mulai kita review speaker baru dari Soundcore ini. Oke, Soundcore. Soundcore ini adalah jajaran perangkat audio dari Anker. Ya, kalau Anker kan dikenal dari produk charger, power bank, kabel-kabel mereka gitu ya. Nah, kalau untuk produk audio, mereka menggunakan sub-brand yang namanya adalah Soundcore. Jadinya Soundcore by Anker. Kali ini yang datang adalah Boom 2, salah satu produk terbaru dari Soundcore yang udah resmi dijual di Indonesia. Kita mulai aja pembahasan perangkat ini dengan melihat isi dari paket penjualannya. Di sini tentu ada unit Soundcore Boom 2-nya ya. Lalu ada kabel USB-C untuk charging dan ada paket dokumen. Seperti biasa nggak ada charger yang disertakan dalam paket penjualannya ya. Ini udah umum sih sebetulnya. Soundcore menyebutkan kalau ini kompatibel dengan charger yang support output 5 volt 3 ampere. Nah, untuk desain, Boom 2 ini hadir dengan built-in handle yang memudahkan kita kalau mau bawa speaker ini. Desainnya kurang lebih seperti ini ya. Keren ya, bisa tenteng-tenteng gitu. Dimensinya 29,5 x 9,5 x 18,5 cm. Kemudian bobotnya dari kisaran 1,7 kg. Oke, sekarang mari kita lihat ada apa aja di sekeliling speaker yang satu ini. Di depan tentunya ada 3D metal grill yang menutup 3 driver dari speaker ini. Grill ini disebut menghadirkan kesan kokoh atau rugged. Ya bener sih, berasa kelihatan kayak kokoh dan rugged memang di sini. Lalu ada deretan tombol pengendali di atas grill ini, yaitu tombol power, Bluetooth, volume down, play pause, volume up, Partycast, dan bass up. Nah, untuk tombol power, Bluetooth, Partycast, serta bass up ini dilengkapi dengan lampu indikator. Lalu di sisi kiri dan kanan ada passive radiator yang dilengkapi dengan sistem lighting yang disebut Beat Sync Light Show. Ya, jadi the light show-nya di sini ya. Beralih ke sisi belakang. Di sini ada ornamen garis diagonal dengan tulisan Soundcore di tengah dan ada juga penutup konektor. Ini menutup konektor USB Type A dan USB Type C. Untuk sisi bawah ada 4 bantalan karet untuk kaki-kaki speaker ini. Nah, bodi speaker ini menggunakan bahan polikarbonat. Opsi warnanya ada Phantom Black seperti yang satu ini dan ada Adventure Green serta ada juga Explorer Blue. Nah, speaker ini punya IP rating di IPX7 ya. X berarti tidak ada rating buat kemasukan debu, tapi 7 berarti kecemplung dalam air masih aman. Ya, walaupun ya setengah jam lah paling lama harusnya. Dan selain itu, speakernya juga disebut floatable. Jadi, menurut Soundcore, speaker ini bisa dipakai saat kita ada di pantai, di kolam renang, atau di luar ruangan saat hujan. Ya, jadi kalau dicemplungin ke air pun dia nggak akan tenggelam sebetulnya. Dia ngapung, ngambang, namanya floatable. Nah, untuk spesifikasinya output powernya up to 80 watt saat bass up 2.0-nya aktif. Sementara kalau kondisi standar itu up to 60 watt. Untuk speaker 2x15 watt silk tweeter plus 1x50 watt racetrack subwoofer. Untuk input cuma ada satu tipe input, hanya bisa pakai Bluetooth. Ini Bluetooth versi 5.3. Untuk audio codecnya ada di SBC. Ini umum ya untuk semua yang model-model kayak begini pakai SBC. Jadi jangan dibilang, wah kenapa nggak aptX? Ya biasanya emang SBC. Mau sampai merek-merek yang kelasnya atas juga SBC juga gitu ya. Nah, untuk baterai dia 4900 mAh dan udah support charging 5 volt 3 ampere. Menariknya, dia juga bisa dipakai sebagai power bank ya. Dia mendukung charging sampai dengan 5 volt 1 ampere. Ya, nggak kencang-kencang amat, tapi lumayan lah ya. Nah, untuk mengirimkan speaker ini, kita bisa tekan tombol power ya. Lampu indikator di tombol power akan langsung menyala putih gitu. Sementara untuk power off, kita bisa tekan dan tahan tombol powernya ini selama 2 detik.
Kalau mau menghubungkan speaker ini ke perangkat Bluetooth, kita harus masukin ke pairing mode. Caranya adalah tekan tombol Bluetooth dan tunggu sampai lampu indikatornya itu berkedip yang warna biru ya, kedip-kedip gitu. Nah, setelah pairing berhasil, lampu indikator akan menyala biru dan menyala tetap, nyala terus gitu ya, nggak kedip-kedip lagi. Speaker ini lalu kemudian sudah bisa digunakan untuk output audio dari perangkat pemutar musik kita. Ini tentunya kompatibel dengan smartphone, tablet, PC, laptop, desktop, digital audio player, dan lain-lain. Pokoknya semua yang bisa pakai Bluetooth audio. Sayangnya speaker ini emang tidak dilengkapi dengan input yang lain ya, jadi pakai kabel tuh nggak bisa. Nah, bagaimana dengan USB Type A? Ternyata ini tidak bisa untuk input dari storage berbasis USB. Ini hanya untuk fitur power bank aja, di mana kita bisa pakai baterai dari speaker ini untuk ngisi ulang daya dari gadget kita yang lain ya. Nah, saat muter musik kita bisa gunakan tombol play pause tentunya untuk play dan pause lagu ya, seperti biasa. Nah, kalau kita mau muter lagu berikutnya atau next, kita bisa tekan 2 kali tombol play pause ini ya, 2 kali berturut-turut. Nah, nanti dia ke lagu berikutnya. Sementara kalau ingin memutar lagu yang sebelumnya, kita bisa lakukan hal yang sama tapi 3 kali berturut-turut ya. Nanti kita akan jadi lagu sebelumnya. Tombol play pause ini juga bisa kita gunakan kalau kita mau menerima panggilan telepon di speaker ini ya. Kita bisa tekan tombol ini sekali aja untuk menerima atau mengakhiri panggilan. Sementara kalau mau menolak panggilan masuk, kita bisa tekan dan tahan aja tombol ini selama 2 detik. Sementara seperti biasalah kalau kita mau mengubah volume suara speaker ya ada pakai tombol volume up, volume down itu ya. Nah, untuk fitur Bass Up 2.0 ini untuk meningkatkan output subwoofer ke 50 watt. Nah, ini bisa diaktifkan dengan menekan tombol ini ya. Indikator di tombol akan menyala putih kalau fitur ini diaktifkan. Nah, tombol ini juga ternyata bisa dipakai untuk mengendalikan lighting yang ada di pasif radiator kanan kiri ya. Lampu-lampu di pasif radiator kanan kiri ini ya. Kita bisa tekan tombol ini 2 kali berturut-turut untuk menyalakan atau mematikan lightingnya ini ya. Sementara kalau mau mengubah efek lighting, kita bisa tekan dan tahan tombol ini selama 2 detik. Ada 7 light effect yang disertakan di speaker ini. Soundcore menyebutkan efek ini sebagai rainbow, flame, lightning, fireworks, wave, flash, dan energy. Efek ini juga dibuat agar tampilannya mengikuti dari beat dari si musiknya ini ya yang sedang kita putar lewat speaker ini. Nah, kalau kita mau pakai fitur TWS dari speaker ini, kita harus siapkan speaker sejenis. Nah, nanti kedua speaker itu bisa dihubungkan dengan tombol Bluetooth. Nah, kita bisa merasakan sensasi stereo dengan menggunakan 2 buah Boom 2. Sementara kalau kita ingin pakai fitur Party Cache, kita bisa tekan tombol tersebut untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tadi ya. Menurut Soundcore, ini bisa menghubungkan sampai 100 lebih speaker sekaligus. Tentunya semua speaker itu harus support Party Cache 2.0. Sayangnya karena unit Boom 2 yang dikirim untuk ujian ini cuma ada 1 ya, jadi kita belum bisa ngetes langsung fitur TWS dan Party Cache ini. Oke, di sini juga ada aplikasinya loh ya. Soundcore menyediakan Soundcore App yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store untuk mendukung penggunaan produk mereka ini. Termasuk si speaker yang satu nih, si Boom 2 ini. Kita bisa mendaftarkan produk Soundcore yang kita gunakan ke dalam app ini. Setelah terdaftar, kita bisa mengakses beberapa setting untuk setiap perangkat. Nah, untuk Boom 2 yang tersedia seperti ini ya, ada slider volume, tombol play pause, switch untuk Bass Up 2.0, serta pengaturan light effect ya. Lalu ada juga fitur equalizer. Secara standar, Soundcore menyediakan beberapa preset seperti Soundcore Signature, Voice, Treble Boost, dan Balance. Kalau kita mau melakukan tuning equalizer secara manual, itu ada mode customnya yang bisa dipilih. Kita bisa membuat beberapa preset custom ini dan masing-masing preset juga bisa kita ubah namanya. Kalau mau membagi preset yang kita buat, ada juga fitur share ke sesama pengguna Soundcore app. Nah, terkait tuning equalizer manual, ada mode biasa seperti ini dan ada juga mode full band untuk tuning yang sedikit lebih fleksibel. Sementara untuk fungsi lain dari app ini, ada switch untuk mengatur apakah speaker prom aktif atau tidak. Ini maksudnya untuk suara yang muncul, misalnya waktu kita lagi menghidupkan speaker, itu mau aktif atau nggak aktif. Lalu ada juga fitur update firmware, lalu ada pengaturan auto power off, ada pengaturan button brightness, dan akses ke user manual online, serta fungsi turn off speaker dan disconnect. Ada indikator baterai di app ini, tapi ini belum dilengkapi dengan persentase sisa baterai di speaker sih sebetulnya. Secara umum, aplikasi ini menawarkan pengaturan yang lebih lengkap untuk si Boom 2-nya. Nah, secara standar, speaker ini diatur ke equalizer yang disebut sebagai Soundcore Signature. Preset inilah yang kita dapatkan kalau kita tidak menggunakan Soundcore app. Kita coba dulu tanpa menggunakan Bass Up ya. Di kondisi standar ini kita merasakan bahwa speaker ini bisa menghasilkan bass dan mid yang memadai, serta treble ya cukuplah di situ ya. Bass terbilang cukup menghentak dan terdengar relatif dalam, tapi ini bukan yang terasa benar-benar bulat dan bersih juga.
Kalau untuk mid juga belum yang terasa luar biasa bersih dan natural, tapi sudah cukup rapih di sini. Sementara untuk treble ini belum yang benar-benar terdengar dengan jernih gitu ya. Tapi udah lumayan rapih lah. Setidaknya dia treble-nya tidak bisa sampai yang menyayat-nyayat telinga gitu. Enggak, masih aman di sini. Nah, saat kita aktifkan Bass Up 2.0, bass jadi terdengar lebih lantang. Untuk detailnya masih tetap terjaga di sini, terdengar sedikit kasar ya, tapi nggak sampai terdengar berantakan ya. Yang jelas ini lebih kencang bassnya. Kalau kalian menyukai suara yang penuh hentakan bass, Bass Up 2.0 ini tentunya bisa membantu, tapi ini bisa jadi berlebihan untuk beberapa orang. Detail suara memang belum bisa terasa benar-benar yang luar biasa tinggi detailnya, tapi ini wajar ya, karena speaker ini mendukung kodek SBC yang menawarkan bitrate yang ya oke lah, nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Sementara dengan posisi driver yang berdekatan, wajar kalau speaker ini belum bisa menghasilkan staging yang mumpuni. Sekedarnya aja, tapi ini wajar untuk speaker yang ringkas seperti ini. Nah, kalau musik yang kalian putar itu membutuhkan sistem audio yang bisa menampilkan detail yang ramai gitu ya, ini agak kurang cocok sebetulnya ya. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah untuk memutar musik yang seru, untuk dance gitu, musik dance, ini luar biasa. Ini mantep banget sih sebetulnya ya. Jadi memang agak cocok-cocokan dengan musik apa yang diputar. Ya mungkin karena memang tujuannya dia ya buat party-party ya, buat seru-seruan. Jadi musiknya juga musik dance gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi deh, kita lanjutkan lagi. Kita coba pakai Soundcore app-nya. Selain Soundcore Signature, ada preset lain yang bisa kita pakai nih, seperti Treble Boost ya. Ini terasa bisa membantu treble sedikit lebih keluar, dan untungnya tetap tidak membuat treble jadi berlebihan. Tetap terjaga di sini. Menariknya, dengan meningkatkan Bass Up 2.0 di preset Treble Boost ini ya, kita bisa mendapatkan karakter V dengan bass dan treble yang kencang di sini. Ada juga di sini preset Balance untuk yang menyukai karakter suara yang lebih berimbang. Atau kalau mau pakai speaker untuk nonton film atau lagu-lagu yang menggunakan vokal, ada juga preset untuk voice. Dan menariknya untuk voice cukup rapih ya. Sementara kalau mau nonton film action atau film laga gitu ya, kita bisa menggunakan voice ini ditambah dengan Bass Up 2.0. Cocok tuh ya. Nah, sementara kalau yang udah cukup paham dengan audio dan mau bikin preset sendiri sih, silahkan. Ada fitur custom di sini. Nah, kalau bicara soal volume suara, speaker ini bisa menghasilkan volume yang lantang. Saat volume diatur ke kisaran 60%, suara yang dihasilkan speaker ini udah sangat mencukupi untuk mengisi ruangan lab kami yang cukup besar ya. Kualitas suara baru mulai terasa berkurang saat volume ada di kisaran 80%. Tapi dengan volume di 60% sampai 70% aja udah kencang banget kok suaranya. Oke, sekarang kita bicara soal daya tahan baterainya. Kita coba muter musik dengan speaker ini dengan setting volume di 50% dan bass up serta light efeknya tuh aktif ya. Hasilnya baterai di speaker ini dilaporkan tersisa sekitar 10% setelah 21 jam non-stop ya dipakainya. Jadi seharusnya klaim dari Soundcore kalau speaker ini bisa bertahan seharian itu benar. Apalagi saat pengujian kami mengaktifkan bass up dan light effect. Tanpa kedua fitur yang tadi, kalau nggak dihidupin tadi, harusnya daya tahan baterai bisa lebih panjang lagi. Gila, seru juga ya, bisa hampir 24 jam loh ini. Nah, kalau chargingnya bagaimana? Kita coba dengan charger yang udah support 5 volt 3 ampere. Hasilnya charging selesai dalam waktu sekitar 4,5 jam kalau dari kosong ya. Ini lebih cepat daripada klaim Soundcore yang di kisaran 5,5 jam. Soundcore Boom 2 ini dipasarkan di Indonesia dengan harga di 1 jutaan. Tapi ini harga khusus launching ya, mulai 8 November sampai periode launching selesai. Ada juga bonus gratis Soundcore Mini di periode launching ini. Langsung aja cek ke Soundcore by Anchor di Tokopedia, Shopee, TikTok, dan Blibli. Setelah periode launching ini berlalu, harga akan kembali normal. Informasi lebih lanjut terkait harga bisa langsung cek di deskripsi video ini. Oh ya, untuk Boom 2 ini Soundcore memberikan garansi 18 bulan, ya 1,5 tahun. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya mendukung input Bluetooth saja ya. Kodeknya pun SBC aja. Lalu tidak ada charger dalam paket penjualan. Tapi ini harusnya bisa diisi ulang pakai charger smartphone ya. Yang pada umumnya untuk kalian punya smartphone kan, ya bisa buat nge-charge dia. Lalu untuk pengaturan preset equalizer itu hanya bisa dilakukan dari aplikasi. Tidak ada tombol langsung di speakernya. Kemudian walaupun sudah punya rating IPX7, di sini tidak ada rating ketahanan terhadap debu. Yang mungkin bisa membuat debu masuk ke dalam atau nyelip-nyelip ya. Jadi bersihinnya mungkin nanti akan agak repot gitu. Tapi ya aman sih aman harusnya. Kemudian ya speaker satu ini cocok banget buat musik yang model party-party. Tapi kalau mau cari musik yang luar biasa detail gitu ya, kayaknya agak kurang pas aja. Ini lebih cocok buat seru-seruan rame-rame gitu. Nah, dari sisi menarik ya, bassnya powerful. Buat yang suka dentuman bass ini
powerful banget. Volume suara juga bisa diatur sehingga lantang banget ya. Ada light effect di passive radiatornya. Ini pas buat party speaker ya. Penggunaannya terbilang mudah juga, termasuk untuk proses pairingnya juga mudah. Bahkan kalau mau lebih seru lagi ada fitur TWS dan Party Sync ya. Seandainya punya lebih dari satu kita bisa cobain sebetulnya nih ya. Kemudian daya tahan baterai terbilang panjang banget, bisa seharian sesuai dengan klaimnya Soundcore. Kemudian daya tahan air nih, bahkan bisa ngambang di air ya. Kalau kecemplung nggak ada masalah. Lalu untuk speaker model ini dia masih punya aplikasi pendukung lengkap dengan opsi custom equalizer. Dan ini masih terbilang relatif ringan dan ukurannya ya mudah untuk dibawa-bawa sih yang satu ini. Jadi pertanyaannya, untuk siapa si Soundcore Boom 2 ini? Karakter dasar dari speaker ini ditambah dengan bass up 2.0 harusnya membuat speaker ini cocok untuk penikmat bass ya. Sementara dukungan equalizer harusnya membuatnya juga bisa disesuaikan untuk berbagai karakter pengguna. Ukuran yang ringkas tapi punya suara yang powerful membuat speaker ini cocok untuk yang tinggal di apartemen atau rumah kecil dan tengah mencari speaker untuk pendukung hiburan, baik saat berada di tempat tinggal maupun di luar. Atau bisa juga untuk sehari-harinya banyak beraktivitas dalam mobil tapi belum ada sistem audio yang memadai dalam mobil. Nah ini bisa jadi speaker untuk alternatif gitu. Dan yang jelas kalau mau dipakai buat seru-seruan di luar ruangan, ini mantep banget ya. Baterainya bahkan cukup panjang untuk aktivitas nyaris 24 jam ya. Secara umum, Soundcore Boom 2 ini merupakan speaker portable dengan harga yang terbilang menarik untuk apa yang ditawarkannya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.